ketika Jepang memilih mengisolasi diri dari dunia luar melalui kebijakan Sakoku, hingga akhirnya Jepang justru menjadi kekuatan besar di Asia dan menduduki Indonesia. Perjalanan sejarah Jepang ini menarik banget karena Jepang mengalami transformasi besar dari negara yang tertutup dan tradisional menjadi kekuatan militer dan industri yang modern dan ekspansif. Nah, bahkan perjalanan itu berujung pada keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II dan pendudukan di Indonesia. Tetapi sebelum kita bahas masa pendudukan Jepang di Indonesia, kita harus paham dulu kenapa dan bagaimana Jepang bisa mengalami perubahan sebesar itu. Nah, yuk sekarang langsung aja kita mulai dari kebijakan Sakoku. Nah, yang pertama ada kebijakan Sakoku atau masa isolasi Jepang pada tahun 1639 sampai 1853. Oke, jadi Sakoku itu adalah kebijakan isolasi yang diberlakukan oleh Shogunan Tokugawa yang pada abad ke-17, tepatnya dimulai pada tahun 1639. Shogunan Tokugawa ini adalah pemerintahan militer yang menguasai Jepang selama lebih dari 2 abad. Nah, kebijakan ini muncul karena Jepang saat itu mulai khawatir dengan pengaruh asing, terutama bangsa Eropa yang datang untuk berdagang dan menyebarkan agama Kristen. Nah, itu benar. Kristen dianggap sebagai ancaman dari stabilitas politik dan budaya Jepang. Apalagi di Eropa saat itu kolonialisme sedang gencar-gencarnya. Portugis dan Spanyol misalnya datang ke banyak tempat di Asia termasuk Jepang membawa misionaris. Dan Shogun Tokugawa Ieyasu akhirnya memutuskan untuk menutup Jepang dari dunia luar. Orang Jepang dilarang bepergian ke luar negeri dan orang asing pun dilarang masuk. Hanya perdagangan terbatas yang diizinkan. Itu pun hanya di pelabuhan Nagasaki dengan perdagangan Belanda, Cina, dan Korea. Nah, Belanda menarik nih karena mereka satu-satunya bangsa Eropa yang diizinkan berdagang di Jepang. Kenapa? Karena Belanda dianggap tidak terlalu mementingkannya penyebaran agama seperti bangsa Eropa lainnya dan lebih fokus pada perdagangannya. Meskipun tertutup, Jepang tetap mengalami perkembangan internal, tapi yaitu mereka jadi tertinggi dari perkembangan teknologi dan militer barat yang berkembang pesat karena revolusi industri. Dan inilah yang nanti jadi masalah besar bagi Jepang. Yang kedua, ada dibukanya Jepang, akhir Sakoku dan restorasi Meiji pada tahun 1853 sampai 1868. Nah, semua berubah ketika Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat datang pada tahun 1853 dengan kapal perangnya. Ini dikenal sebagai Black Ships Incident. Perry datang dengan tuntutan agar Jepang membuka pelabuhannya untuk perdagangan dan persediaan bagi kapal Amerika. Di situ Jepang sadar mereka nggak punya kekuatan militer yang cukup untuk menolak permintaan mereka. Nah, jadi di akhirnya pada tahun 1854 Jepang mendatangi perjanjian Kanagawa. Ini menjadi awal dari terbukanya Jepang setelah lebih dari 2 abad mengisolasi diri. Tapi dampak dari perjanjian ini nggak kecil. Banyak rakyat dan bangsawan Jepang kecewa karena pemerintah dianggap lemah di hadapan Barat. Akhirnya hal ini memicu runtuhnya Shogunan Tokugawa. Disinilah terjadi peristiwa penting, yaitu restorasi Meiji pada tahun 1868. Kaisar Meiji mengambil alih kekuasaan dan memulai era baru untuk Jepang. Nah, era Meiji ini bisa dibilang masa kebangkitan Jepang. Mereka mengadopsi teknologi barat, memperkuat militer, membangun industri, dan mengubah sistem pendidikan. Ya, Jepang benar-benar belajar dari barat. Mereka sadar kalau mau bertahan di dunia yang dipenuhi kekuatan kolonial, mereka harus juga menjadi besar. Yang ketiga ada Jepang menjadi kekuatan imperialis pada tahun 1894 sampai 1941. Nah, setelah berhasil mendominasi diri, Jepang mulai melirik ekspansi wilayah. Ambisi mereka jelas menjadi wilayah kekuatan imperialis di Asia, sama seperti negara-negara barat. Nah, buktinya Jepang mulai terlibat dalam perang besar. Yang pertama ada Perang Sino. Jepang melawan Cina pada tahun 1894 sampai 1895. Jepang menang dan mendapatkan Taiwan. Lalu Perang Rusia sampai Jepang pada 1904 sampai 1905. Ini luar biasa karena Jepang, negara Asia, berhasil mengalahkan kekuatan Eropa. Rusia ini pertama kalinya dalam sejarah modern kekuatan Asia mengalahkan kekuatan Barat.
Setelah itu, Jepang mencaplok Korea pada tahun 1910. Jepang benar-benar menunjukkan diri sebagai kekuatan imperialis yang serius. Pada saat Perang Dunia I, Jepang berpihak pada sekutu dan mendapatkan beberapa wilayah jajahan Jerman di Asia. Tapi ambisi Jepang gak berhenti di situ. Nah, menuju Perang Dunia Kedua, Jepang makin agresif nih. Mereka ingin menguasai Asia Tenggara karena kekayaan sumber daya alamnya, terutama minyak, karet, dan timah, yang sangat dibutuhkan untuk industri dan militer mereka. Dan disinilah juga cerita Jepang dan Indonesia mulai bersinggungan. Nah, yang keempat ada penduduk Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 1942. Saat itu Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Nah, dalam waktu singkat Jepang itu berhasil mengalahkan Belanda. Banyak orang Indonesia awalnya menyambut Jepang sebagai saudara tua. Karena Jepang datang dengan propaganda Asia untuk Asia dan menjanjikan pembebasan dari penjajahan Barat. Nah, tapi harapan itu nggak berlangsung lama. Jepang ternyata hanya mengganti posisi Belanda sebagai penjajah. Pemerintahan Jepang di Indonesia justru lebih keras dan represif. Tapi banyak juga rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi pro-musa, yaitu tenaga kerja dipaksa. Mereka dikirim ke berbagai tempat di Asia Tenggara untuk membangun infrastruktur militer Jepang dengan kondisi kerja yang sangat buruk. Nah, namun di sisi lain, Jepang secara tidak langsung juga membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka mengizinkan pembentukan organisasi-organisasi lokal seperti Putra, Jawa Hakkokai, dan BPUPKI. Nah, tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta bahkan mulai muncul ke permukaan sebagai pemimpin bangsa. Jepang memanfaatkan mereka untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia. Tapi tanpa disadari, ini justru memperkuat nasionalisme Indonesia. Akhirnya, ketika Jepang menyerah kepada sekutu, setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, kekosongan kekuasaan di Indonesia dimanfaatkan untuk proklamasi kemerdekaan. Dan pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kelima ada refleksi dan penutup. Kalau dipikir-pikir, perjalanan Jepang dari negara yang mengisolasi diri selama 2 abad, kemudian menjadi kekuasaan imperialis dan akhirnya berperan dalam kemerdekaan Indonesia itu luar biasa ya. Nah iya, sejarah Jepang itu benar-benar menunjukkan bagaimana sebuah bangsa itu bisa berubah total dalam waktu yang relatif singkat karena tuntutan zaman dan ambisi nasional. Nah, dan meskipun masa pendudukan Jepang di Indonesia penuh penderitaan, kita nggak bisa menyangkal bahwa periode itu pun peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya betul, daripada pengalaman pahit itu, Indonesia akhirnya bangkit dan memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, oke, itu dia perjalanan sejarah Jepang dari Shokoku sampai kehadirannya di Indonesia. Semoga pembahasan ini menambah wawasan teman-teman semua ya. Kalau kalian suka dengan episode ini, jangan lupa follow podcast kita ya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.